juga masih merasa sedih. Bagaimana setiap masjid ini ada kerisauan. Jangan sampai kalau kita kemarin saya bicara dengan saya, ini buat apa lagi sudah bikin sudah ada. Saya bilang maaf Pak, kalau yang zikir pagi mungkin sudah ada, yang pondok pesantren pagi sudah ada 18 yang ikut dakwah mungkin sudah puluhan, tapi di luar sana ada adik kita di Indonesia kita 90% totalitasnya masih belum ngerti apa. Dia bilang lebih dari 90%. Saya tangkap dia bilang nah itulah yang memotivasi kami dan kita semua. Bagaimana supaya tak lagi wujud dan liyudhiro ini itu bukan sekedar tetapi bagaimana supaya wujud Islam secara di dalam ini dijelaskan tanda-tandanya yang dapat nanti di dari ada itu ada pasukan berdasarkan orang dari ada dari yang masyarakat masuk berawal sampai kejutan dan mereka akan merasakan Islam dari 10 ulama Al-Mahdi dirinya sendiri dia tidak tahu apa Muhammad bin Abdullah dari dalam hadis Sahih menjelaskan ya bahwa Al-Mahdi itu yang mengaku-ngaku Al-Mahdi itu yang batin. Jangan sampai makanya orang-orang Muhammad bin Hasan orang-orang apa namanya Abbas keturunan Abbas, tapi di dalam Muhammad bin Abdul persis seperti Muhammad. Nah ini jadi 10 orang ulama setiap tahun ganjil hijriah itu ada di Mekah. Mudah-mudahan ulama-ulama itu orang-orang yang kita tapi kita pun tidak tahu itu rahasia. Mereka yang 10 inilah yang nanti akan berbaiat pertama sekali kepada Al-Mahdi. Dikejar dari Mekah ke Madinah, dia tidak kejar lagi sampai 3 kali bolak-balik, baru setelah dibuka di bahagian atas belakang dikatakan Anda Muhammad bin Abdullah, baru berbaiat 10. Setelah dia berbaiat, Allah utus lagi 313 orang. Dan satu di antaranya Muhammad. Amin. Amin. Ya, jadi 313 ulama ini gelombang kedua berbaiat kepada Al-Mahdi, jadi totalnya 323. Mereka inilah nanti yang akan berangkat ke Palestina dan turun Isa ibnu Maryam bukan sebagai nabi, tapi sebagai umat Muhammad SAW. Turunnya Isa ini yang pertama dia akan membunuh semua babi dan akan menghancurkan salib. Dan orang-orang Nasrani Kristen yang mereka masih ragu-ragu terhadap agamanya dan masih mengejar kebenaran, dia akan masuk Islam. Yang lain akan tergolong untuk masuk pada pasukan Dajjal. Nah, di sana nanti di Palestina itu akan terjadi sholat subuh pertama. Al-Mahdi meminta supaya Isa ibnu Maryam yang menjadi imam sholat. Tetapi Isa mengatakan anta imam, engkaulah imam kami. Akhirnya Isa ibnu Maryam sebagai azim dan yang menjadi imam adalah Al-Mahdi. Setelah itulah terjadi pergolakan dengan Dajjal. Sekarang Dajjal belum turun secara fisik, dia akan keluar dari Khurasan. Khurasan itu adalah negeri selatan, dia akan berjalan sampai ke Afghanistan, sampai ke Iran, sampai ke Irak, sampai ke Najd. Sekarang Najd itu adalah ibu kota Saudi. Nabi pernah menuju dan
rujukan keimanan di akhir zaman. Rujukan keimanan di akhir zaman. Adorim ini adalah maka kita jangan bermusuhan sama Tuhan. Ada hadis hanya sudah kedua dari apa? Satu kedua. Kan ternyata saya kalah terus kalau sama hari ini urusan begituan. Nah jadi bukan jadi nanti dari amal ini saya baca, saya setelah menulis tentang Ibnu Tamim, ya kan, Ibnu Tamim ini yang akan memimpin umat ada di akhir zaman, orang-orang Arab dari agama, dan ada 50 hadis menguji kehebatan mereka, dan salah satu turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu adalah di